Pendengar RRI Net, saat ini saya berada di kapal Angkatan Laut KAL Mamuju 2664, di mana saat ini kita akan melaksanakan dialog Garuda di Lautku dengan tema membangkitkan jiwa kebangsaan dan pelestarian ekosistem laut melalui penanaman terumbu karang. Nantinya akan sebagai narasumber ini Bapak Direktur Utama LPP RRI, Bapak M. Rohanudin, juga bersama Dalatamal 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Dan kita akan mengetahui sedikit tentang laut, maksud kami kapal ini, apakah kapal ini baru saja berlayar, karena saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan komandan kapal, katanya kapal ini baru saja tiba di pelabuhan dan Lantamal 6. Dari pelayarannya kita akan mengetahui lebih jauh, kita akan masuk. Nah, saat ini saya sudah bersama Komandan Kapal Angkatan Laut KAL Mamuju 2664, Mayor Laut Pelaut Andi Johan. Assalamualaikum, selamat siang nih. Siang Mbak. Ya, Komandan, ini kapal KAL Mamuju 2 ini baru saja berlayar dari mana nih, Dan? Jadi pelayaran kami sesuai wilayah kerja Lantamal 6, ya di wilayah kerjanya itu dari Palu hingga ke Kendari. Jadi kapal ini pernah layar sampai ke Palu, Kendari, Mamuju, apalagi di wilayah perairan Makassar sini. Okay. Kita memang operasinya di sekitaran situ. Sekitar Makassar. Ya. Biasanya kalau di ke laut ini ngapain aja? Patroli apa aja nih? Jadi kita patroli di laut dalam rangka penegakan hukum di laut, terutama ya di wilayah kerja Lantamal 6 ini. Jadi segala sesuatu yang terjadi di laut yang berkaitan dengan tindak pidana di laut itu menjadi wilayah patroli kami. Oke, ini panjang kapalnya kalau boleh tahu berapa? Panjang keseluruhan ini 38,5 meter. 38,5 meter. Ya, dengan lebarnya 7,3. Terdiri dari apa aja yang ada nih? Ini di sini dek anjungan ada di situ ada ruang kontrol senjata. Di bawah itu koridor pasukan khusus. Jadi kapal ini juga di samping penegakan hukum di laut punya tugas atau fungsi asasi sebagai kapal pembawa pasukan khusus, terutama mungkin di operasi infiltrasi pasukan khususnya. Kita dilengkapi juga dengan fasilitas untuk ruang pasukan khusus, 8 personil pasukan khusus bisa kami tampung. Oke, ini tadi kapal saya lihat ada 2 lagi di belakang, Pak ya? Jadi 2 kapal di belakang itu adalah tipe-tipe kapal patroli yang fiberglass. Jadi ada 2 di belakang, ada KAL Sulupari dengan KAL Birang. KAL Birang. Ada satu lagi di belakangnya KAL Birang itu KAL Samalona. Oke. Ini kita akan dialog di atas KAL Mamuju 2 dan 2664. sambil 2664 sambil kita akan berlayar ke Pulau Kodingareng ya? Ya, betul. Jadi kita akan melaksanakan pelayaran ke Kodingareng Keke, di mana nanti di situ adalah tempat dilaksanakannya penanaman terumbu karang kebangsaan Garuda di Lautku. Garuda di ya, Lautku. betul. Jadi kita berangkat dengan berapa personil untuk saat ini? Untuk saat ini kita ABK kita bawa 20 personil. 20 personil, 3 orang perwira dan sisanya ABK kapal. Baik, terima kasih Komandan untuk waktunya. Ya. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI Net, itu dia wawancara saya dengan Mayor Laut Pelaut Andi Johan, Komandan Kapal Angkatan Laut KAL Mamuju 2664, dan kita akan siap-siap untuk dialog sekaligus berlayar ke Pulau Kodingareng Keke. Saya akan silakan di Pro 3 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 3 dan Pro 1 Makassar. Pemirsa RRI Net, kita kembali dalam dialog interaktif yang disiarkan langsung dari Kapal Angkatan Laut KAL Mamuju 2664 yang merupakan jenis kapal Fast Offshore Patrol Combat atau FPOC di Pangkalan Utama Angkatan Laut 6 Makassar atau Lantamal 6 Makassar. Dan saya Melani Ahmad tentunya akan berbincang seputar Garuda di Lautku, membangkitkan jiwa kebangsaan melalui pelestarian ekosistem laut dan juga penanaman terumbu karang. Bersama saya saat ini ada Laksamana Pertama TNI Hanarko Jodi Pamungkas, Komandan Lantamal 6 Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jodi. Selamat sore. Dan juga ada Direktur Utama RRI Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Bapak Muhammad Rohanudin. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam dari laut untuk Indonesia. Baik, kalau semboyan dari RRI itu sekali di udara, tetap di udara. Ini sekarang kita melaut dulu nih Pak ya. Ya, ini berbeda ini. Sedikit berbeda ini ya. Sedikit mendiferensiasi, dan ini baik untuk Indonesia, bahwa
ada orang yang mengatakan Indonesia itu indah, dipisahkan oleh lautan, tapi juga dipersatukan oleh lautan. Menarik Oke. sekali ini. Ya. Kita dipisahkan oleh lautan dan disatukan juga oleh lautan, tapi ada penjaga di lautan, dan penjaganya itu untuk wilayah Lantamal 6 ada komandan kita Pak Jody. Ini Pak Jody, ada kegiatan yang diinisiasi oleh Lantamal 6 Garuda di Lautku. Kalau tanggal 17 atau 18 Januari itu Pak, ada grand launching yang di Wisma Negara ya. Ini menghadirkan program revitalisasi dari terumbu karang. Program ini diinisiasi dan kayaknya akan menjadi sebuah program yang menimbulkan atau membangkitkan kembali wisata bahari di Pulau Kodingareng. Tapi sebelum ke Pak Jody, saya mau ke Pak Rohanudin dulu Pak. Ini kalau TNI Angkatan Laut menjaga kondisi negara Kesatuan Republik Indonesia melalui laut, RRI sendiri merupakan sabuk pengaman untuk menjaga informasi yang masuk ke dalam. Nah, ada beberapa terobosan yang dilakukan RRI, diantaranya mulai bermain pada dunia digital. Ini mungkin kita bisa sampaikan kepada pendengar kita seperti apa sebetulnya RRI sekarang. Salah satu terobosan itu di aplikasi RRI Playgo. Ya, RRI berkembang begitu jauh, bahkan kali ini RRI masuk di semua platform. Itu sebenarnya bukan untuk bersaing dengan televisi, karena di situ ada RRI Net, tapi adalah kebanggaan bagi Indonesia kalau masyarakat Indonesia mendengarkan RRI. Karena itu negara harus hadir. Kalau negara tidak hadir, maka kewajiban dan representasi dari kehadiran negara itu adalah Radio Republik Indonesia. Ya. Maka digitalisasi yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dan termasuk kelompok milenial itu merupakan tujuan utama dari Radio Republik Indonesia. Karena RRI juga ikut menjaga negara, ikut menjaga kedaulatan Indonesia, ikut membangun Indonesia. Ya. Maka kami merasa bahwa kebangkitan RRI pada tahun-tahun terakhir ini adalah mulia untuk membangun dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Oke. Kira itu. Dan ternyata tidak cukup dengan memiliki 5 channel ini Pak ya. Ada Programa 1, 2, 3, 4, kemudian ada channel 5 untuk musik. Kita juga bermain di ranah digital seperti yang disebutkan tadi, ada RRI Playgo. Dan salah satu tugas kita adalah mengabarkan kepada dunia bahwa ada kegiatan seperti yang dilakukan diinisiasi oleh Lantamal 6. Pak Jody, Garuda di Lautku. Ini salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan ternyata kesejahteraan ini berbicara banyak ya untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Gimana Pak Jody? Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi kita memiliki kita bikin suatu merek. Ya. Jadi merek yang terkesannya enak didengar. Jadi kita memiliki hashtag Garuda di Lautku. Nah, hashtag dari Garuda di Lautku ini ada sebenarnya banyak programnya. Ya. Jadi salah satu program yang kita laksanakan karena ini adalah suatu kegiatan detonator lah untuk membangkitkan kesadaran terhadap ideologi. Jadi kita membuat suatu kegiatan penanaman terumbu karang. Tapi model media transpalasi. Jadi yang kita akan taruh di karang itu adalah berbentuk burung Garuda. Jadi kalau secara ke depan dalam 5 tahun ke depan itu akan kelihatan bahwa media transpalasi kita ini sudah berbentuk seperti burung Garuda. Ya. Jadi kita memiliki makna bagaimana kita menanamkan ideologi Pancasila, ideologi makna mana di dalam sila-silanya itu terhadap laut kita, khususnya kekayaan laut kita. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita memberikan edukasi kepada milenial, yaitu jadi kegiatan ini kita bikin suatu kegiatan yang fun, hobi, dan diminati oleh milenial. Jadi kita bikin kegiatan, jadi kegiatan yang bisa, jadi milenial ini tertarik. Mereka bertanya-tanya, ada apa sih? Kok bunyinya Garuda di Lautku? Ya. Salah satunya aja kita mencekram lautan kita ini. Jadi kalau adik-adik nanti melihat itu, mereka kalau para diver lihat itu, mereka melihat di situ ada berbentuk burung Garuda. Mereka akan ingat kepada lambang negara kita.
kenapa memilih Pulau Kodingarengkeke nih? Karena ini kan sekarang kita menuju ke sana ya, menuju ke Pulau Kodingarengkeke. Kenapa memilih ke sana? Jadi pertimbangan yang pertama dilihat dari secara geografis lautan kita, dilihat dari Sabang sampai Merauke, utara, selatan. Ternyata Pulau Kodingareng ini berada di tengah-tengah. Oh. Jadi ibarat percikan air, dia akan menggelombang ke seluruh Nusantara. Jadi ini adalah suatu kegiatan tapi memiliki filosofi agar kegiatan ini juga memberikan pengaruh kepada seluruh Nusantara. Grand launching kemarin di Wisma Negara di Center Point of Indonesia di Makassar itu diresmikan langsung oleh Kasal ya? Ya, jadi program ini adalah salah satu program event terbesar TNI Angkatan Laut. Oke. Jadi kebetulan kita melaksanakan di sini, jadi saya diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih. Ini ombak semakin kencang ini, Kapten. Mungkin bisa dicari halu yang enak mungkin biasanya gitu, Pak. Oke. Ya, Pak. Saya ke Pak Rohan lain nih, Pak Rohan. Tadi bergelombang supaya ini bisa merata, bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Salah satu cara untuk menyebarkannya melalui media kita ya Pak ya, RRI tentunya. Ya, saya menghormati dan mengapresiasi betul. Ini adalah ide brilian. Tagline-nya saja Garuda di Lautku. Ya. Dan sekaligus ini kalau saya katakan mendiferensiasi untuk Indonesia berkelas dunia. Karena apa? Ide yang bagus ini, ide yang mulia ini, yang mendiferensiasi, yang membedakan. Kalau Garuda biasanya terbang melayang-layang di angkasa. Ya. Tapi kali ini Garuda mencakarkan kakinya di laut pada kedalaman 18 km. Luar biasa, 18 meter ya. 18 meter. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa dan ide yang memberikan ruang kepada generasi milenial, anak-anak muda yang benar-benar bisa berekreasi ke tempat ini, bisa melihat ideologi Indonesia, bisa menikmati Pancasila, bisa mengerti nilai-nilai Pancasila lewat rekreasi laut. Jadi saya katakan ide dari seorang Jenderal Jody ini ide yang paling mulia, ide yang bagus, dan ini akan panjang. Karena sepertinya Garuda mengeram di dalam air, di dalam laut, pada kedalaman 8 meter. Ya, pada kedalaman yang begitu dalam itu akan dilihat dari manapun dan dunia akan melihatnya. Ini akan kita lihat lagi dan akan lebih kuat karakternya setelah Garuda ini berusia lebih dari 5 tahun. Ya, betul. Karena di situ mulai ditanam karang-karang yang saya dengar nanti akan ditanam oleh para penyelam, ada sekitar 400 penyelam nanti akan meletakkan kepala Garuda di dalam laut. Suatu kemuliaan yang luar biasa. Di laut kita hidup, di laut kita bangkit, di laut Indonesia bercahaya seperti cahaya keemasan untuk Indonesia Raya. Kayaknya saya lebih cocok di udara nih daripada di laut ya. Sudah mulai agak-agak ini. Dan kabarnya ada beberapa 500 atau 400-an penyelam ini ya. Salah satunya ada penyelam termuda. Ya, ini termulan kebetulan juga hadir juga ini termulan yang terdaftar saat ini. Kita terpaksa harus membatasi, tidak semua, banyak sampai sekarang juga sudah mulai semakin event semakin dekat banyak, tapi kita masih tetap membuka. Jadi kita membutuhkan 400 ini untuk yang memang suatu pekerjaan yang profesional. Tapi kalau teman-teman akan datang, kita akan tetap mewadahi. Jadi kita akan memberikan suatu sisi yang terdangkal untuk teman-teman. Ya, mungkin yang tidak profesional, yang memang hobi, yang diver pemula, kita tetap masih membuka kok. Saya tertarik sama penyelam termudanya ini. Ya, Pak Dek, ayo Dek. Ini ada namanya siapa nih? Muhammad Noval. Muhammad Noval. Namanya saya sudah agak-agak Nevi gitu ya. Boleh tahu ini kenapa bisa tertarik dengan dunia penyelaman? Karena pertamanya tuh ngikutin ayah doang. Tapi lama-lama jadi. Ayahnya di mana aktivitasnya? Ya? Ayahnya di mana? Penyelaman juga. Penyelaman juga? Iya. Angkatan laut kah? Iya, angkatan. Oh, ternyata ya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nah, Noval sudah ini usianya berapa Noval sekarang? 12 tahun. 12 tahun. Mulai menyelam usia berapa? 11 tahun. 11 tahun. Jadi baru 1 tahun terakhir ini ya.
Tapi sudah berani menyelam dan terlibat juga untuk penanaman terumbu karang itu ya. Iya. Oke, itu ada perasaannya gimana? Ada rasa takut mungkin atau gimana? Atau bangga? Bangga, bangga. Bangga, kenapa? Suka. Suka ya? Iya, suka aja sih. Oke, kalau tadi kan Pak Jody sempat menyebutkan bahwa ini salah satu cara untuk mencengkramkan Pancasila ya, disimboliskan dengan gambar Garuda di dalam laut. Ini kalau novel sendiri saya mau nanya ya, biasanya ini ujian biasa sih ya. Kalau Pancasila itu tahu ya, 5 sila, boleh ya? Boleh, hafal nggak? Hafal nggak? Hafal. Ya, coba. Pancasila, 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemanusiaan yang dipimpin kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Usia 12 tahun ini ya. Nah, kalau ada laki-laki ada perempuannya juga ini ya. Ya, coba yang penyelam wanita. Ini usianya berapa ini? 16 tahun. 16 tahun? Iya, Oke, 16 tahun terus mulai menyelam usia 15 tahun. 15 tahun. Sama novel. Ini sambil jalan ini ya, sambil jalan. Oh, baru setahun juga ya. Dengan siapa? Dengan adik siapa namanya? Anora. Dengan adik Nur ya. Anora. Anora. Iya. Oke. Denora, kalau tadi cowok kan normal lah, suka yang menantang ya. Tapi kalau cewek takut nggak masuk ke dalam menyelam seperti itu? Pas pertama coba deg-degan. Deg-degan. Iya, tapi lama-lama jadi suka juga. Sama dengan Novel, memang Iya. ayahnya berkarir di Angkatan Laut? Iya. Oke. Ternyata ini kaderisasinya nih jalan nih Pak Jody ya. Jadi putra-putri dari Angkatan Laut sendiri sudah tahu, sudah sadar bahwa mereka perlu meningkatkan jiwa kebangsaannya dan mencintai tanah air ini dengan cara seperti yang disebutkan tadi. Pak Rohan, saya ke Pak Rohan lagi nih Pak Jody. Pak Rohan, kalau kita lihat antusiasme dari generasi milenial ini ya, anak-anak muda ini usianya masih belasan tahun, tapi sudah memiliki kecintaan dengan mengikuti kegiatan seperti ini. RRI sendiri tentunya punya wadah ya untuk mereka yang berusia muda dan juga kreatif, tapi kreativitasnya ini bisa diarahkan untuk mencintai negara kita. Ya, ini saya sangat bangga betul ya dengan ide-ide ini. Sebagai orang radio, saya menikmati ide ini dan itu sebuah metode yang paling bagus, yang paling dekat dengan milenial. Jadi tadi saya mengatakan Garuda yang dibangun dengan mendiferensiasi, mencangkarkan kakinya pada kedalaman 8 meter. Iya. Tapi kedalaman itu membawa kenikmatan luar biasa bagi kelompok milenial. Ini suatu kedekatan. Anak yang berani dengan gagah perkasa ya. Iya. Dia menyelam di dalam air. Itu betul-betul menunjukkan keberanian yang Indonesia. Ini tadi anak muda yang usianya masih 12 tahun, ada yang 16 tahun. Iya. Ini benar-benar keberanian yang dicipta oleh nenek moyang kita, mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita untuk berani melawan, berani berperang, melawan sesuatu yang kemudian menciptakan kebaikan. Saya berkali-kali sering mengatakan bahwa belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. Tapi kalau ini ada puisi lagi, letakkan Garuda di dalam laut, cakarkan kakimu mencakar bumi laut dan tetap Indonesia. Oke. Ini menarik sekali. Ini ide seorang jenderal yang kalau saya naikkan pangkatnya. Kita beri semangat untuk Jenderal Jody. Satu kebanggaan bagi Indonesia, satu ide yang mahal, dan ini adalah masa depan kelautan Indonesia. Jadi banyak puisi-puisi yang diciptakan oleh penyair-penyair terkenal yang menggambarkan keindahan laut, ya, yang menggambar keindahan ombak yang mengayun, ombak yang memukul pantai. Tapi sekarang Garuda tenggelam, masuk di dalam laut dan bahkan mengayun di situ untuk memberikan yang mewah bagi Indonesia. Garudaku Indonesia. Oke. Baik, saya ke Pak Jody lagi nih. Pak Jody, kabarnya di Koding Garing Keke itu terumbu karangnya sisa 40-60%. Padahal sebelumnya ini merupakan salah satu spot wisata.
Sementara itu Garuda di lautku ini baru bisa kelihatan hasilnya 5 tahun ke depan. Ya. Penjagaan tentunya diperlukan Pak ya. Ya. Bagaimana Lantamal 6 khususnya memastikan bahwa transplantasi yang dilakukan di dalam laut ini bisa berjalan dengan baik Pak? Jadi kita melaksanakan beberapa tahapan. Iya. Jadi yang pertama kita akan melaksanakan kerjasama otomatis dengan teman-teman dari LSM, Iya. kemudian teman-teman dari Fakultas khususnya Fakultas Kelautan. Kemudian kita akan menempatkan bahwa media transplantasi ini akan menjadikan laboratorium satu-satunya yang pertama kita buat untuk terumbu karang. Jadi perlu kita ketahui bahwa oksigen di dunia ini 80% dihasilkan oleh terumbu karang. Terumbu karang. Jadi dunia internasional pun juga melaksanakan riset terumbu karang itu di Indonesia. Iya. Karena di Indonesia ini kurang lebih 700 sampai 800 jenis terumbu karang. Padahal di dunia di luar daripada Indonesia itu hanya 150. Wah. Jadi kita harapkan bahwa ini akan menjadi international coral laboratory nanti ya. International Coral Laboratory. Laboratory ya itu. Ini kita menuju ke Pulau Ya, kita akan Kuningareng, menuju ke Pulau Kuningareng. Jadi kenapa kita pilih di sini? Jadi kita dapat info dari teman-teman bagaimana kondisinya 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu, wah kondisinya di sini memang tidak kalah. Kalau saya mengatakan bahwa di Sulawesi ini tidak kalah keindahan lautnya di Raja Ampat. Tapi sangat mengenaskan. Karena Jadi saya sangat mengenaskan karena terumbu karang yang kita lihat itu hancur semuanya. Jadi kalau dulu katanya itu terumbu karang banyak, sekarang seperti di bawah laut itu seperti lapangan bola. Habis semuanya. Pak, jadi kabarnya ini untuk memastikan bahwa proyek ini bisa berjalan dengan lancar selama 5 tahun ini, ada pembinaan potensi maritim ya yang dilakukan oleh anggota. Itu bentuknya apa saja Pak Jody? Jadi pembinaan potensi kita salah satunya adalah bagaimana kita membina para nelayan ini. Para nelayan ini bagaimana, mari ya akan kembali lagi kepada makna Garuda di lautku dulu. Pengawalan Pancasila. Kita memberikan edukasi, mari kita mencintai laut. Mari kita jangan merusakkan laut. Karena kehidupan masa depan kita itu ada di laut. Jangan kita melaksanakan polusi. Ya, gunakan alat tangkap sebagaimana mestinya. Ya, saya memberikan pengertian ginilah Pak. Kalau kita berkebun di lahan, tidak, ya kan jangan sekali-sekali kita merusak kebun itu kan. Nah, inilah masa depan kita di sini. Kekayaan alam laut kita ini sangat luar biasa. Kalau kita berkebun, seharusnya kita tidak merusak lingkungan tempat kita beraktivitas. Dan kalau kerusakan terjadi, maka biasanya bencana itu muncul ya. RRI sendiri Pak Rohan, untuk mitigasi atau apa istilahnya, tanggap terhadap keadaan darurat atau bencana seperti itu sudah mengantisipasi tentunya dengan program kentongan. Ini salah satu program yang nasional Pak ya. Dari semua satker, ada sekitar 90 lebih satker di Indonesia, semuanya memiliki program kentongan ini. Ya, memang dalam tahun 2020 ini RRI punya program khusus untuk program kentongan. Itu sebenarnya karena kita betul-betul sangat prihatin bahwa di Indonesia ini dalam tahun 2017-2018 itu ada lebih dari 7.000 guncangan yang melanda Indonesia. Guncangannya besar kecil, ada gempa dan sebagainya. Maka sebenarnya faktor penjelasan yang dilakukan oleh RRI untuk masyarakat itu adalah bagaimana menyiapkan masyarakat benar-benar paham bagaimana mereka menghadapi bencana. Ya, jadi itu yang disiapkan oleh RRI, itu yang disebarkan oleh RRI, sehingga setidaknya itu akan memperkecil korban-korban dari bencana itu. Betul. Ya, ini sebabnya mengapa RRI terus berjuang untuk masuk dalam sebuah pencerdasan masyarakat sampai kepada hal-hal yang sangat memprihatinkan bagi Indonesia. Begitu juga di laut. Tadi kita bicara soal laut, mungkin masyarakat banyak tidak terbiasa di laut, tapi masyarakat banyak mengatakan mencintai di laut. Kita akan bangga kalau masyarakat datang ke laut, ya, datang
ke Garuda yang baru dibangun. Nanti kapan ini mau di launching, Pak? Rencana kita akan melaksanakan tanggal 18 Maret. 18 Maret ya. Ya, ini pasti semua media memang harus hadir. Ya. Semua media harus diundang, Pak. Kenapa? Ini juga untuk menyampaikan kepada dunia bahwa ada sesuatu yang baru di Indonesia. Sampaikan kepada para milenial, Anda cinta Garuda, Anda cinta Pancasila, Ya. Anda menjalankan Pancasila. Ini sebenarnya pesan yang paling penting yang harus kita ambil dari filosofi dari meletakkan Garuda, mencakarkan kakinya di laut itu. Oke. Jadi Nah, ada ini yang membedakan ya. ya. Dan tentunya kita juga mengundang para pendengar kita saat sudah ada yang terhubung di 3621853. Program Garuda di Lautku membangkitkan jiwa kebangsaan melalui pelestarian ekosistem laut dan juga penanaman terumbu karang. Banyak yang kita bisa petik dari pelestarian ekosistem laut ini, Pak Jody. Selain membangkitkan jiwa kebangsaan, kita tentunya juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembinaan potensi maritim yang dilakukan Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal 6 itu diantaranya menyasar pada sisi kesejahteraan masyarakat nelayan ya yang ada di sini. Ada banyak kegiatan, saya sempat mendengar tadi beberapa diantaranya ada kesehatan. Jadi berkenaan dengan kegiatan ini juga Ya. kita melaksanakan bakti sosial. Bakti sosial Ada ya. beberapa kegiatan bakti sosial berupa penanaman pohon di pulau. Baik. Ini kita berada lokasi dialog kita ini ada di dek dek Meriam, Pak ya. Ya, Dek Meriam. Dari kapal Angkatan Laut Mamuju 226 ya. Nah, kita lanjut lagi nih tentang kegiatan bakti sosial tadi, Pak Jody. Untuk kegiatan bakti sosial tadi ini bahwa bakti sosial ini tentunya memberikan pembinaan kepada masyarakat sekitar Pulau Kodingareng untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa memperparah kerusakan terumbu karang di sana. Bagaimana caranya? Bagaimana apa saja yang dilakukan untuk mengingatkan masyarakat di sana, Pak? Jadi kita melaksanakan edukasi. Mhm. Jadi supaya mereka juga bagaimana mereka akan merasa memiliki. Ya. Jadi juga kita berharap karena memang dulu ini Pulau Kodingareng ini adalah memang pulau wisata. Mhm. Ya kan, dengan hancurnya terumbu karang, jadi sekarang ini wisata sudah tidak ada yang lain mau ke sana. Iya. Diharapkan apabila para wisatawan datang di situ sehingga masyarakat ini juga akan memiliki penghasilan yang lumayan dari kehidupan dari pariwisata. Selain mereka rata-rata emang hidup nelayan, kita memberikan suatu tambahan. Mari kalau mereka mencintai laut, mereka akan mendapatkan hasil juga dari laut. Oke, tentunya dengan menjaga kelestarian ekosistem laut tadi ya. Baik Pak Rohan, berbagai macam program yang ditawarkan atau diberikan oleh RRI kepada masyarakat di tanah air, ini tentunya memiliki satu tujuan, yaitu menjaga keutuhan NKRI kita, sama seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di Angkatan Laut. Apalagi program apa lagi yang merupakan memiliki tujuan yang sama dengan? Ya, dimanapun yang menjadi kesukaan publik itu kami beri. Ini sebenarnya sesuatu yang baru bagi RRI. Saya lebih ingin mengatakan bahwa pekerjaan penanaman pemasangan Garuda di dalam laut ini sekaligus itu sebenarnya merestorasi karang baru ya Pak. Ya. Merestorasi karang baru yang saya dengar katanya sering dibom. Ya, sehingga hancur. Itu adalah keindahan yang dibangun bertahun-tahun oleh nenek moyang kita yang tumbuh di laut dan tidak bisa dinikmati karena memang dihancurkan. Maka memang ini harus dijaga karena strategi untuk merestorasi karang ini adalah strategi restorasi yang baik karena meletakkan satu titik di mana itu yang akan sangat monumental karena ada Garuda. Ya, ada keindahan di situ. Ada semua orang akan merawatnya ya tanpa mengganggunya. Ini sebuah strategi yang sangat filosofis sekali untuk menjaga kekayaan alam yang ada di laut itu sendiri. Kita semua memang cinta laut. Kita harus banggai laut, tapi kita juga jangan menghancurkan laut. Karena di laut itu banyak pemandangan yang indah yang bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Generasi yang menyimpan banyak cita-cita dari para nenek moyang kita itu untuk menanamkan yang terbaik untuk para generasi milenial ini. Maka jangan merusak laut,
Jangan merusak karang laut, karena itu adalah keindahan yang begitu lama kita bangun, yang tumbuh dengan sendirinya atau dibangun seperti yang restorasi yang akan dilakukan ini. Ini satu cara-cara yang bagus. Daerah-daerah lain bisa memulai dengan cara-cara itu, di samping kesadaran bagaimana masyarakat yang yang akan mengganggu keindahan laut itu untuk berhenti untuk melakukan itu. Maka kita harus jaga keindahan Indonesia itu. RRI juga punya tanggung jawab besar untuk itu. RRI harus menyiarkan hal-hal yang baik bagi kesadaran masyarakat untuk betul-betul cinta laut. Apa yang memang dilarang maka kita tidak boleh lakukan. Karena siapa yang melukai, dialah yang akan terluka. Saya kira itu. Betul. Baik Pak Jody, untuk fisik dari bagang ya yang akan media ya yang akan diturunkan nanti itu bisa digambarkan mungkin berapa ukurannya? Jadi media ini sangat superatif lah kalau saya bilang. Jadi memang banyak teman-teman yang di diver membuat media transparansi ya. Jadi belum pernah ada yang terbesar sini. Jadi ukurannya 40 meter kali 40 meter. Jadi ketinggiannya itu di sayap itu 1 meter, kemudian di kepalanya itu 3 meter, kemudian di perisainya itu kurang lebih 6 meter. Jadi kita membuat tiga layer. Dan ini kedalamannya nanti kita akan menggunakan karena kita menyesuaikan dari slope. Jadi kemiringan daripada dasar laut. Jadi kita buat dari kedalaman 6 meter sampai dengan 18 meter. Ini satu fenomena yang bagus yang diciptakan, satu kreativitas yang bagus, satu inovasi yang bagus Pak Jody. Dari mana Pak Jody kemudian bisa menciptakan sebuah ide yang bagus untuk Indonesia ini? Jadi Pak, sebenarnya kegiatan ini saya sudah meriset 2 tahun yang lalu Pak. Jadi kita melihat bagaimana di media kejadian ini banyak terjadi perpecahan. Jadi saya melihat tidak pernah suatu perpecahan terjadi di laut Pak. Ya, semua bersatu kalau di laut. Jadi banyak makna-makna Pak. Jadi makna-makna dari Garuda di laut. Kalau kita melihat dari ada 5 sila lah, sebenarnya ada 5 sila. Jadi kalau kita sila ke-1 itu kalau kita jabarkan itu banyak sekali Pak. Jadi saya memberikan 5 pesan Pak. Jadi Garuda di lautku, saya hanya memberikan 5 pesan yang simpel. Yang pertama itu bahwa kekayaan laut ini adalah rahmatan ilahi dan kita wajib bersyukur. Bangsa Indonesia wajib syukur bagaimana laut kita sangat kaya. Ya, dan makna daripada kedua, mari kita perlakukan laut kita, berperi kemanusiaan juga terhadap laut kita. Jangan membuat polusi. Ya kan, kalau kita mengeksploitasi jangan terjadi pencemaran. Istilah sampel aja Pak yang kita berikan contoh, jangan buang sampah ke laut. Ya itu Pak. Ya kan, laut adalah halaman kita. Itu dari makna yang kedua. Jadi maknanya sangat besar sekali kalau kita bagaimana sih, ya kan. Yang ketiga Pak, bahwa kita bukan dipisahin laut. Ya kan, persatuan Indonesia. Bahwa laut ini adalah pemersatu kita. Dipisahkan oleh lautan tapi dipersatukan oleh lautan. Dipersatukan oleh laut kita, ya kan. Laut di dalam ini ada laut teritorial kita. Kita memiliki kedaulatan penuh. Ya, Pak Jenderal Jody, mohon maaf nih, mudah-mudahan tidak terganggu pikiran Pak Jody. Pak Jody ini kira-kira 2 tahun yang lalu masih menjadi ajudan presiden. Ya, betul Pak. Ya, jadi sekarang menjadi seorang jenderal yang memang ditugaskan oleh negara dan mendapatkan ide yang sangat brilian ini. Apa memang diajarkan oleh presiden agar Pak Jody untuk mengambil karya-karya dan inovasi baru? Atau memang selalu ada diskusi ringan dengan Pak Presiden misalnya dan sebagainya? Ya tidak Pak, saya banyak belajar dari beliau bagaimana beliau lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan beliau sendiri. Itu yang saya banyak belajar dari beliau. Gitu. Ya,
artinya Bapak bukan hanya sekedar ajudan, tapi murid yang terbaik dari Presiden. Ya, kita beri tepuk tangan dulu semua. Ini. Murid Ini- yang terbaik dari Presiden, tapi saya punya direktur yang terbaik ya di seluruh Indonesia, karena bisa langsung menghandle kejadian insidental ya. Baik, ini sudah mulai agak tenang ini. Setelah tadi melewati ombak yang memang cukup mengguncang untuk saya. Ternyata saya memang terbiasa di udara, Pak Rohan dan Ya, Pak Jody. Tidak Pak terbiasa Komandan. di laut ya. Tidak terbiasa di laut. Ini Padahal pertama. laut itu lebih indah dari udara. Nah, itu dia. Terbiasa melihat dari atas. Ya. Sekarang harus terjun ke bawah ini. Tapi menarik tadi Pak Jody, bagaimana mengembangkan pemikiran seperti yang disampaikan oleh direktur kami, Pak Rohan. Bagaimana mengembangkan pemikiran yang inovatif untuk negara kita, untuk bangsa kita. Apa yang biasanya Bapak lakukan agar bisa memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu? Ya terus terang kan kita banyak belajar ya. Iya. Jadi dari masa karir saya dari Ledda, kemudian saya kan kurang lebih 26 tahun di laut, Pak. 26 Jadi, tahun di laut ya. Kebetulan juga saya suka nyelam. Mhm. Jadi semua spot itu saya selam. Kadang-kadang sebagai seorang diver itu, Pak, kalau melihat di bawah itu ada sampah, itu sedih lihatnya. Sangat sedih. Ya. Iya, kadang-kadang ada sampah, plastik di bawah itu, kadang-kadang itu sangat sedih. Padahal kita melihat di spot sana itu terdekat itu adalah ada karang yang bagus, ada ikan yang bagus. Tapi kita melihat sampah di dasar laut itu kayaknya kita tidak terima. Kenapa kita sebagai makhluk hidup kok memberikan sesuatu menghancurkan pandangan kita sendiri. Oke. Itu sangat kita sesali, Pak. Saya juga lihat udah pernah di beberapa spot diver yang bagus-bagus, sangat memprihatinkan. Harusnya kita juga menjaga, jangan sampai keindahan itu hilang karena ulah manusia. Ya, ada pesan yang menarik ini dari Iya. Pak Jenderal Jody bahwa kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan itu juga di laut. Terkadang di laut tadi kabarnya banyak sampah. Kalau sampah itu sampah plastik, ya, dan sebagainya, itu dimakan oleh ikan dan itu sangat berbahaya sekali. Jadi itu yang kemudian perlu kita sadari bersama bahwa RRI juga punya kepedulian untuk menyiarkan hal-hal yang positif yang sejak lama kami mencoba untuk memberikan kesadaran yang baik bagi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Ya. Karena sampah plastik itu jika ditanam di dalam bumi itu 100 tahun katanya kabarnya tidak akan hancur begitu Iya. ya. Apalagi sampah-sampah misalnya seperti sisa alat suntik ya, dan sebagainya itu kadang-kadang kita melihat misalnya ada satu sungai di Jawa Barat yang kabarnya itu sungai yang kotor sekali. Nah, itu sebenarnya adalah perilaku masyarakat. Maka apakah itu sungai ataupun laut, memang kita memiliki tanggung jawab besar untuk selalu bersih. Ya, karena itulah sebenarnya Oke. kenapa RRI terus berusaha untuk menyiarkan yang baik-baik agar mengalir kepada masyarakat. Kepentingan untuk menanam Garuda di laut ini juga itu adalah menanamkan perilaku yang bagus. Adik-adik kita ini adalah sebuah contoh yang baik, keberaniannya. Indonesia tumbuh dari pelaut yang gagah. Oke. Dan sekarang kita sudah berada di lokasi nih, Pak ya. Betul. Di lokasi Kita ada lokasi. penanaman media terumbu karang yang akan dilihat hasilnya 5 tahun ke depan, tapi penanamannya akan dilakukan pada 18 Maret 2020. Nah, ini bisa kelihatan ini pantainya, kemudian juga pulaunya ya. Terlihat untuk Anda yang ingin menyaksikan langsung nanti bisa melihat di RRI Net. Kita merekam langsung. Kita bisa lihat ya. Dan ini Pak Jody menginstruksikan untuk Lihat lokasi ya. melihat lokasinya di bagian depan ya. Nah, Pak Jody, ini kalau dilihat ini sangat luas, kemudian juga mungkin agak sedikit beresiko mungkin ini ya ketika melakukan penanaman medianya ini. Apa saja yang disiapkan? Kemudian 500 orang ini, 500 penyelam ini gimana, Pak? Jadi untuk hal-hal untuk evakuasi kita sudah sangat siap. Jadi kita satu LPD kapal terbaru kita KRI Rumah Sakit itu akan ikut bergabung juga di sini.
Jadi ada tim medis khusus hiperbarik kita siapkan juga. Kemudian kita membawa mobile chamber juga. Jadi mobil chamber itu apabila ada kecelakaan terhadap penyelaman itu kita langsung bisa evakuasi di tempat sini juga. Dan kita juga disiapkan oleh TNI Angkatan Laut, kita juga disiapkan satu heli khusus untuk membackup apabila terjadi kecelakaan. Dan RRI akan menyiarkan peristiwa itu, menyiarkan secara langsung. Baik, baik. Dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat di tanah air. Tapi yang paling penting adalah pelestarian ekosistem laut ini ya. Dan itu perlu edukasi nih. Berapa lama kira-kira kegiatan ini akan dilakukan oleh Lantamal 6? Kita akan terus-menerus melaksanakan itu karena memang sudah tugas dan kewajiban kami untuk melaksanakan itu. Oke. Sementara itu Pak Rohan, untuk memberikan edukasi kepada pendengar kita seputar pelestarian ekosistem laut ini yang tentunya sangat berpengaruh langsung pada negara kesatuan Republik Indonesia kita ya. Apa saja yang bisa dilakukan RRI untuk hal ini? Ya, saya kira yang setiap saat wawancara-wawancara yang dilakukan oleh RRI membuat feature-feature yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga ekosistem yang ada di negeri ini, terutama di laut. Itu terus menerus kita lakukan kan, termasuk juga seperti acara kentongan dan sebagainya. Itu sebuah program-program yang memang terus menerus itu untuk mengedukasi masyarakat, dan RRI tidak akan berhenti dengan kegiatan-kegiatan siaran yang semacam itu, karena memang seperti saya katakan, RRI itu terpanggil untuk menjadi satu lembaga penyiaran yang sejak lahir pada tahun 1945 itu tidak pernah keluar dari keberpihakannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai kapanpun RRI akan hadir untuk kebangkitan Indonesia, untuk pencerdasan bangsa. Saya kira itu. Baik, Pak Jody, saya mau ke dua penyelam cilik kita lagi ini. Ada tentunya persiapan-persiapan jelang kegiatan yang akan dilaksanakan pada Maret nanti. Kalau Novel sendiri persiapannya seperti apa? Ya siap-siap aja sih. Antara lain mungkin ada latihan khusus atau... Iya, latihan di kolam renang dulu. Latihan di kolam renang dulu. Iya. Kemudian kalau untuk berinteraksi dengan 500 penyelam lainnya itu sudah ada atau Iya, gimana? sudah ada. Sudah ada. Gimana interaksinya? Persiapannya tentunya. Ya di Pulau Kodingaring, coba di Pulau Kodingaring. Sudah pernah menyelam langsung? Pernah. Gimana perasaan waktu menyelam di ini? Ya biasa aja sih. Biasa saja. Iya, biasa aja. Karena sudah terbiasa mungkin ya? Iya, terbiasa. Apa yang dilihat di bawah ini, Novel? Mungkin bisa ceritakan sedikit. Ada yang rusak, terumbu karangnya ada yang rusak. Ya, gimana ya? Kemudian ikan-ikannya seperti apa di bawah sana? Soalnya kita ini kan agak gimana ya? Kalau untuk saya ya agak takut juga nih kalau mau masuk dalam kedalaman laut seperti itu. Kalau Novel? Kalau sampai sekarang sih kedalamannya 21 meter. Kalau saya sih sudah coba. Oke. 21 meter ya. Wow. Enggak. Telinganya sakit nggak? Ada akualisasi. Ada apa? Akualisasi. Akualisasi. Apa itu akualisasi? Coba, ayo, apa itu? Penyelesaian tekanan air ya? Iya. Coba mbaknya yang cerita apa? Equalizing itu penyesuaian tekanan air sama telinga kita. Ada alat khusus untuk itu ya? Kayak kalau naik pesawat kan biasa semakin tinggi semakin sakit telinganya karena tekanannya semakin tinggi. Nah kalau di laut semakin tinggi tekanannya, jadi kita equalizing ini hidup ditekan terus kayak buang udara di telinga gitu. Oh iya ini diganti lagi oleh pewawancaranya oleh Pak Dirut. Karena pewawancaranya kelihatan mabuk laut. Iya. Tapi menyenangkan sambil tertawa-tertawa. Jadi memang itu disiapkan dan latihannya memang cukup lama ya. Bagaimana cara latihannya? Apa mungkin di darat ada cara-cara latihan yang harus dilakukan atau seperti apa ya? Kalau di darat biasa kayak pemanasan dulu, jogging
begitu baru nanti turun ke laut. Ya, ya. Jadi memang apa diajarkan oleh orang tua dan sebagainya Iya. untuk itu ya. Iya, Tapi ada yang seram nggak, yang menyeramkan nggak di dalam laut? Ketika masuk ke dalam laut tadi, Mas ini katanya sampai 20 meter ya? iya Sampai 21 20 meter. meter. Ada yang menyeramkan nggak di situ? Ya, Ada takut sih patungnya. Patungnya itu serem-serem di bawah. oh Iya, ya. patung. Di laut itu kebetulan apa? Jadi di spot sini ini ada beberapa teman yang menaruh patung, Kak. Oh, jadi ada di bagian blok itu karena memang mereka ada yang sudah inisiator, dia menaruh patung-patung di situ. Patung di Jadi, dalam laut ya. Ya, patung di dalam laut. Ya, ya. Jadi itu sebenarnya para pendahulu kita sudah betul-betul cinta laut ya. Iya. Mari Oke. moderator. Nah, ini kita berada di penghujung kebersamaan kita dalam dialog interaktif yang penuh tantangan ini ya. Ada hal-hal sudah tergambar tadi, walaupun seram tapi ada keberanian, walaupun terpisah dengan lautan tapi tetap disatukan oleh lautan juga. Pak Rohan, ada hal-hal yang disampaikan di penghujung Ya, kebersamaan kita. ini soal-soal kebanggaan, kebangsaan dan cinta tanah air. Ya. Dan ditanamkan oleh Jenderal Jody ini lewat ide yang sangat brilian untuk menanamkan Garuda di laut itu sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita semua ada filosofi yang sangat mendalam yang nempel di Garuda itu. Pak Jody menanamkan Garuda di laut, mencakarkan kaki Garuda di laut. Saya hanya ingin mengatakan, belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur merah putih Indonesia. Baik. Pak Jody, selaku komandan dari Pangkalan Utama Angkatan Laut 6 Makassar, silakan. Jadi ini adalah satu strategi dan ide yang model baru. Saya Iya. menciptakan ide yang model baru, bagaimana kita menanamkan ideologi, menanamkan nasionalisme di dan lewat laut. Yang selama ini kita 74 tahun merdeka, kita tidak pernah tahu Garuda di lautku. Taunya adalah Garuda Ya, di di dadaku. udara, Garuda lambang negara di kelas-kelas. Ya. Kita juga mendengar dulu P4, PMP. Kita belum pernah implementasi diajarkan bagaimana Garuda yang benar-benar di laut. Bagaimana kita implementasi ideologi sila-sila Pancasila itu terhadap lautan dan kekayaan kita. Baik, baik. Dan ini salah satu cara, salah satu media untuk melakukan itu semua. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya dari dek Meriam ya, di kapal Angkatan Laut KAL Mamuju 226. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Dan sekali lagi, Garuda di Lautku akan di-launching pada 18 Maret 2020 dan ini akan menjadi sebuah pertanda bahwa Angkatan Laut dan juga Radio Republik Indonesia akan berusaha terus untuk menjaga kebersamaan kita, persatuan kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Melani Ahmad, pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.